Pemirsa, sidang lanjutan perceraian Roro Fitria dan suaminya Andre Irawan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Sidang kali ini beragendakan pembuktian dari pihak Roro. Dalam sidang kali ini, Roro tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Begitu pula dengan Andre Irawan yang juga tidak hadir di persidangan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Diungkapkan Asgar Jarfi, kuasa hukum Roro, dalam agenda pembuktian kali ini, pihaknya telah memberikan sejumlah bukti di persidangan yang mendukung dugaan penganiayaan atau KDRT serta dugaan perselingkuhan yang dilakukan Andre Irawan terhadap istrinya. Tidak semua bukti yang dipunyai Roro dipaparkan di persidangan kemarin. Kendati memiliki banyak bukti yang mengarah pada dugaan kekerasan dan perselingkuhan, tapi pihak Roro hanya menghadirkan sejumlah bukti yang penting-penting saja. Lantas, apa tanggapan pihak Andre terkait bukti-bukti yang disampaikan artis yang akrab disapa Nyai itu? Agenda hari ini adalah pembuktian. Apa yang kita klaim semua terhadap dalam gugatan, semuanya ada. Malah kami mengurangkan bukti-bukti kami karena terlalu banyak. Kami hanya yang penting-penting saja kami buktikan. Karena kasihan kalau terlalu banyak, kami ini waktu kesita untuk pengadilan. Bukti itu seperti video ada, rekaman ada, surat ada, bukti tes kita diklaim narkotika kita ada, kita buktikan. Ada juga diagnosa dari dokter, semuanya ada. Dan ada kekerasan atau verbal di dalam video atau di dalam benda-benda itu ada. Bukti itu ada salah satunya yang sebelum pernikahan yang menyangkut dengan masalah pernikahan itu sendiri, terjadi lagi dalam pernikahan dan ketika dalam pernikahan. Kalau yang memberatkan itu semuanya berat, tapi adalah hakim yang nanti akan melihat bukti itu bisa dipakai atau tidak. Menurut kami semuanya berat. Bukti chat ada, bukti will juga ada, dan kita bandingkan juga dengan yang sebelum perkawinannya sebelum. Ini ya, mungkin sebelum nikah aja sudah terjadi kecil-kecil letupan kecil itu sudah ada. Pas masih pacaran. Persidangan Mbak Roro sama Mbak Andri hari ini agendanya pembuktian dari pihak penggugat Mbak Roro ya. Dan kemudian tadinya kita rekopensi, cuman untuk Mbak Roro nggak mengajukan duplik rekopensi, jadi langsung pembuktian. Dan tadi banyak bukti-bukti terkait dengan video segala macam disampaikan. Dan itu nanti akan kita bantah lewat bukti kita juga. Gitu. Dan tadi itu hanya pembuktian surat ya dan video. Untuk saksi di minggu depan. Dibantah itu karena yang dibuktikan itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, bahwa terkait dengan video itu karena apa, yang si Andre yang naik motor itu terus video call sama siapa, itu nanti akan dibantah juga gitu. Kan itunya bantahan dari si Mbak Roro bahwa si Andre itu nepon selingkuhannya. Nah, itu akan kita bantah gitu. Apa yang disampaikan Mbak Roro tadi dibuktikan itu banyak yang tidak benar dan bukan seperti itu jalan ceritanya sebetulnya gitu loh. Ada alasan lain kenapa dan bagaimana nanti akan kita buktikan di pembuktian kita gitu. Diungkapkan kuasa hukum Andre, beberapa wanita yang pernah dituduhkan Roro sebagai selingkuhan Andre adalah tidak benar. 3 perempuan yang dimaksud pihak Roro adalah mantan istri Andre yang dinikahi secara siri yang saat ini sudah bercerai dengan Andre. Sebetulnya pihak ketiga itu cerita masa lalu ya, karena kan Pak Andre sudah menyatakan bahwa beliau memang menikahi 3 orang perempuan dan kemudian sebelum menikah dengan Mbak Roro itu sudah bercerai semua, baik secara resmi maupun secara siri. Chattingannya sebenarnya sama mantannya dan kemudian komunikasi juga, ada komunikasi sama mantan istrinya itu juga, karena kan ada anak mereka sebelum menikah sama Mbak Roro. Nah itu berkaitan dengan anak sih. Jadi yang buat Mbak Roro cemburu ya, karena masih berhubungan sama istri sebelumnya, sebelum Mbak Roro. Jadi masalahnya ketangkap tangan dan sudah dimaafkan oleh Nyai berkali-kali. Seperti itu. Jadi tapi mengulang kembali kesalahannya dan Nyai sudah cukup sudah menyatakan cukup untuk hal seperti ini. Jadi Nyai lebih baik cut aja.
Dalam sidang perceraian tersebut, Roro tidak hanya menuntut bercerai dari suaminya, tapi artis yang akrab disapa Nyai itu juga menuntut hak asuh anak dan uang nafkah senilai 30 juta per bulan. Sementara itu, pihak Andre berharap perpisahannya dengan Roro dapat bercerai secara baik-baik demi masa depan anak mereka. Seperti diketahui, saat ini Roro membatasi suaminya untuk bertemu dengan anak sematawayang mereka. Namun dalam perjalanannya, Roro mulai membuka ruang kepada suaminya itu untuk bertemu dengan buah hati dari pernikahan dengan Andre. Lantas, bagaimana tanggapan pihak Andre atas nominal uang nafkah yang diajukan Roro? Nafkah itu kami minta yang sangat realistis, tapi beliau tidak menyanggupi secara lisan. Tapi di lain sisi, gugatan rekovensi dia adalah untuk mengambil hak asuh anak. Yang menurut kami lucu, loh. Yang secara realistis saja dia tidak bisa menyanggupi, dia ingin mengambil hak anak itu. Untuk itu ada memang sekitar berapa ya? Tapi sudah pernah dibicarakan ya, ada sekitar 25 sekitar 30. Itu saja Nyai, karena kebutuhan anak itu kan diperlukan juga gitu. Kami memang mengajukan rekovensi anak karena klien kami sampai saat ini belum ketemu sama anak ya. Terus kemudian makanya kami menyambut baik tadi kalau memang ada kesepakatan terkait dengan pengurusan anak, bertemu sama anak, anak harus seperti apa, itu kami menyambut baik dari pihaknya Mbak Roro. Udah berapa lama berarti Mas ketemu? Ya dari semenjak 2 bulan 3 bulan lebih deh, dari semenjak ada pertikaian itulah. Akhirnya Mbak Roro pergi kan, terus kemudian nggak ketemu lagi sama Rumahnya anaknya. Mas Andre? Nah itu dia. Tadi alhamdulillah ya ada kabar baik. Jadi selama ini klien kita nggak bisa ketemu sama anak ya. Terus kemudian tadi disampaikan kuasa hukumnya akan membuat surat kesepakatan berkaitan bertemu sama anak gitu. Kami menyambut baik sih kalau memang ada kesepakatan itu. Karena kan bagaimanapun anak nggak bisa diperebutkan dan nggak bisa dialang-alangin untuk bertemu sama anak. Kita tunggu dari kuasa hukumnya Mbak Roro ya. Karena kan kita belum dapat surat kesepakatannya, dan itu akan didraft sama kuasa hukumnya Mbak Roro. Sebenarnya sih keinginan kedepannya gini ya, karena kan oke lah kalau memang pernikahan ini dengan Mbak Roro nggak bisa disatukan, jadi keinginan Pak Andre itu bercerai secara baik-baik gitu, dan kemudian kan ini ada anak ya, jadi saling mengasihi anak gitu, saling menyayangin anak gitu, jangan ada yang dihalang-halangin. Sidang berikutnya akan digelar pada 1 November 2022 dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari pihak Roro. Rencananya akan ada 6 saksi yang akan dihadirkan di persidangan mendatang. Roro juga rencananya akan hadir dalam persidangan tersebut. Seperti diketahui, Roro Fitria menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 14 September 2022 lalu. Sementara itu di lain tempat, sidang dugaan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga dilakukan kakak Chelsea Olivia, Christian Hansen Wijaya terhadap Miki Susanti kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Sidang kali ini beragendakan pembacaan pledoi atau pembelaan dari Hansen sebagai terdakwa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam pembacaan tuntutan menuntut kepada Hansen hukuman selama 8 bulan penjara. Agenda ini hari ini pledoi ya, pembelaan dari pihak terdakwa Christian Hansen. Sebelumnya pembacaan tuntutan dari klien kami dituntut dengan pasal 351, ancamannya 8 bulan penjara. Dalam pembelaannya, kuasa hukum Hansen Wijaya meminta agar kliennya dibebaskan dari tuntutan karena tidak terbukti melakukan penganiayaan seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, pihak Hansen juga menyoroti tuntutan JPU yang dianggap berubah bunyi seperti yang termaktub dalam pasal 351 dengan ancaman 8 bulan penjara. Sehingga tim kuasa menyebutkan poin-poin yang menjadi pembelaan terdakwa. Lantas bagaimana dengan kondisi Hansen saat ini yang tengah menghuni Hotel Prodeo? Pembelaan kami jelas, kami mohon supaya klien kami dibebaskan karena tuntutan dari awal
dari penyidikan ya, dari laporan hingga penyidikan itu tidak ada bunyi pasal 351. Yang ada dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan pasal 352. Saya mohon kepada majelis supaya dibebaskan. Tapi kalau majelis punya pendapat lain, ya kami mohon untuk diputus seadil-adilnya. Oke, boleh tanya dong untuk kondisi Hansen Wijaya sendiri mungkin seperti apa mungkin sekarang? Sehat terus. Sidang selanjutnya akan kembali digelar pada 1 November mendatang dengan agenda pembacaan jawaban jaksa penuntut umum atas pledoi atau pembelaan dari pihak Hansen Wijaya selaku terdakwa.